Liam termenung. Ia tahu uang sedang langka dan hidup menjadi sulit. Namun, ketika matanya tertuju pada wajah malaikat putrinya saat dia tidur, dia berkata pada dirinya sendiri, jika seekor anjing kecil bisa memberinya kebahagiaan seperti itu, maka pasti itu sepadan dengan perjuangannya. Dia memutuskan untuk bekerja lembur. Keesokan harinya, dia membawa Kenny dan pergi ke toko hewan peliharaan, dan wajahnya berseri-seri dengan cahaya dan kegembiraan. Mika tercengang. Bagaimana mungkin dia setuju, apalagi berdiri ketika dibebani dengan pekerjaan yang melelahkan, hanya untuk menambah beban pada dirinya sendiri? Namun Liam percaya bahwa selama istri dan putrinya bahagia, dunia akan baik-baik saja, dan dia bisa menanggung apapun. Namun sayang, pemikiran seperti itu terbukti salah besar. Keesokan harinya di tempat kerja, manajernya berteriak padanya dengan amarah yang tak terkendali. "Mana laporannya, Liam?" jawabnya. Bahwa dia telah mengirimkannya pada hari Kamis, tetapi ternyata manajernya telah membuang-buang waktu di kabaret dan tidak pernah melihatnya. Seperti biasa, ia melimpahkan semua kesalahan pada Liam. Pekerjaan adalah neraka. Entah ia menanggung kutukan dari bosnya yang bertindak seperti raja, atau rekan-rekannya, melimpahkan semua beban kepadanya. Dan jika terjadi kesalahan akan dilimpahkan kepadanya. Leher. Hidup terasa seperti ladang ranjau. Namun semua itu dapat ditoleransi, karena setiap malam ia pulang ke rumahnya. Tawa putrinya dan pelukan istrinya. Lalu tibalah hari yang mengubah segalanya. Dia sedang mengendarai metro ke tempat kerja ketika dia menerima pesan dari temannya Nidita yang memintanya untuk membelikannya permainan baru yang baru saja dibebaskan. Dia tertawa mengatakan gadis ini tidak pernah bosan bermain game, tetapi karena mereka berteman, dia setuju. Dia turun dari metro dan membuka Google untuk mencari toko, tetapi daerah itu tidak dikenal. Dia melihat sekeliling dan saat itu juga bencana melanda. Dia melihat istrinya berdiri dengan seorang pria asing. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia seharusnya untuk membawa Kenny ke latihan anggar. Jadi, apa yang dia lakukan di sini bersamanya? Malam itu ketika dia pulang, dia tanya Mika, "Di mana Kenny? Apakah dia pergi latihan?" Dia menjawab, "Ya." Dia hendak menghadapinya untuk mengatakan dia telah melihatnya, tetapi dia menahan diri. Dia tidak ingin menghancurkan rumahnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu pasti salah paham. Bahwa Mika tidak selingkuh. Untuk menenangkan pikirannya, ia keluar untuk berjalan-jalan. Ia mencoba menidurkan komputernya. Tapi alatnya tidak berfungsi. Jadi dia berjalan ke kota, kembali ke tempat yang sama di mana dia melihatnya sebelumnya. Rasa lega menyelimutinya ketika ia tidak menemukannya di sana. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ia mendengar suaranya berbicara di telepon dengan pria yang sama. Lebih buruk lagi, dia membawa Kenny bersamanya. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Tentu saja, dia hanya seorang teman atau seseorang yang membantunya. Tapi kemudian dia mendengar gadis itu memanggil pria itu, "Papa." Pada saat itu, dunia itu sendiri berputar tak terkendali di depan matanya. Ia kembali bekerja sehari kemudian, tak percaya dengan apa yang terjadi. Berpegang teguh pada penjelasan palsu. Tiba-tiba, manajernya yang marah menyerbu masuk dan bertanya, "Kenapa kamu bermalas-malasan?" Liam menjawab bahwa komputernya tidak berfungsi dan itu bukan salahnya. Namun, manajer itu tidak percaya dan terus berteriak. Lalu, tiba-tiba, teleponnya berdering. MA menelepon. Suaranya bergetar saat dia memberitahunya bahwa Kenny mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit. Dia segera bergegas ke sana, sangat ingin tahu tentang putrinya. Mereka memberitahu dia bahwa dia telah dibawa ke ruang operasi dan dokter keluar menanyakan siapa orang tuanya. Keduanya. Katanya, ya. Dokter menjelaskan bahwa mereka membutuhkan donor darah dan menanyakan golongan darah mereka. Mika menjawab plus. Liam bertanya mengapa dia sendiri tidak dipilih. Dokter menjelaskan golongan darah Kenny adalah O negatif dan Liam darahnya positif, tidak cocok untuknya.
Dia duduk di ruang tunggu dengan gelisah dan membuka ponselnya untuk mencari di internet. Apa? Dia menemukan bahwa dia telah menghancurkannya. Secara ilmiah, tidak mungkin golongan darah anak-anak berbeda begitu banyak. Sepenuhnya dari kedua orang tuanya. Kebenaran itu menusuknya bagai pisau. Gadis itu sama sekali bukan putrinya. Mika menghadapi dia dan bertanya, apakah Kenny benar-benar putriku? Alih-alih menjawab, dia mulai membalikkan meja dan bermain. Korban. Akulah yang seharusnya bersedih, serunya. Kau tak pernah hadir dalam hidup kami. Kau tak peduli pada kami. Kerja kerasmu tak ada gunanya. Kau tak pernah naik pangkat. Kau tak pernah naik gaji. Kau tak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Lim berdiri tertegun, tidak percaya apa yang didengar telinganya. Mika mengatakan kepadanya, kita sudah menikah 10 tahun, dan aku jarang melihatmu lagi. Semuanya jatuh padaku. Rumah, anak itu, semuanya sendirian, seolah-olah dia lupa bahwa dia telah tidak setia dan bahwa Keani sama sekali bukan putrinya. Dia berkata kepadanya, kamu tidak pernah menjadi bagian dari ini. Pulang. Aku akan mengantar Kenny dan pergi. Lim bertanya kemana dia ingin pergi, tetapi dia tidak menjawab. Dia mengetuk pintu Kenny. Pintu dan memanggil, ayo, sayangku, ayo pergi. Lim mencoba menghentikannya dan meraihnya, tetapi dia mendorongnya. Dan dia terus memohon padanya. Aku telah melakukan segalanya untuk ini, agar kau tidak meninggalkanku. Pukulan itu adalah pukulan terakhir. Patah tulang yang menghancurkannya. Keini menatapnya dan berkata, aku mencintai ayahku yang lain. Hatinya tenggelam dan keyakinannya hilang. Padam bagai lampu yang meredup. Keesokan harinya, ia pergi bekerja dengan hati yang hancur karena pengkhianatan dan air mata yang tak henti-hentinya. Namun kejutannya belum berakhir. Manajernya menuduhnya mencuri dana perusahaan. Liam terkejut dan berkata, tidak mungkin. Namun, manajer tersebut memberikan bukti yang menunjukkan 50 juta yen ditransfer dari komputer Liam ke. Kisah aneh. Tiba-tiba, dunia berbalik melawannya. MA memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengajukan gugatan cerai dan menuntut tunjangan. Dan skema yang terungkap mengungkapkan bahwa anak itu bukan miliknya, tetapi milik manajer putrinya, sebuah tipu muslihat untuk mengeluarkannya dari penjara. Liam setuju untuk membayar kembali 50 juta yen dan bekerja sebagai buruh di sebuah lokasi konstruksi. Meskipun dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia mungkin akan mati sebelum melunasi utangnya. Hidupnya telah menjadi kehancuran dalam segala hal. Satu-satunya hal yang memberinya sedikit kegembiraan adalah pesan dari Nita yang memberitahunya bahwa episode terakhir Gundam telah dirilis. Dia ingin mengundangnya untuk menontonnya bersama, tetapi dia menghapusnya. Pesan. Dia tidak ingin dia tahu betapa rendahnya dia telah jatuh. Dia mencoba membodohi dirinya sendiri, berkata, mungkin hal-hal akan menjadi lebih baik. Lebih baik jika aku terus bekerja dan berusaha lebih keras. Namun saat makan siang, dia tiba-tiba batuk darah. Dia menyadari dia sakit parah dan hari-harinya mungkin sudah dihitung. Pada malam hari, dia mencoba tidur, tetapi batuknya semakin parah, dan dia bahkan tidak mampu untuk menemui dokter karena alasan yang paling sederhana. Dia tidak punya uang. Liam duduk di tempat tidur, merasa dirinya sekarat perlahan, matanya setengah terbuka, tubuhnya kelelahan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang. Cahaya muncul di atasnya, dan ia mulai melihat sebuah penglihatan aneh, seperti mimpi namun terasa sangat nyata. Penglihatan itu mengungkapkan segalanya. Orang yang mencuri 50 juta yen itu tak lain adalah manajernya. Dan yang lebih parah lagi, Mika, yang telah dia percaya mencintainya, telah tidak setia dengan pria itu sejak awal. Semua pembicaraannya tentang pengabaian dan air mata telah kebohongan yang ditanam. Dia telah memanfaatkannya demi uang dan ikut serta dalam menjebaknya. Liam tertegun dan tak percaya matanya. Kemudian seorang pria asing muncul dan berbicara dengan suara tenang. Halo, temanku. Semua ini benar. Maukah kau membiarkan mereka lolos begitu saja?
Hati Liam dipenuhi amarah dan dia berpikir, tidak, mereka harus membayar bahkan jika itu mengorbankan nyawaku yang terakhir. Orang asing itu tampak senang dengan kemarahannya dan melangkah lebih dekat. Bagus aku datang hari ini, katanya, tapi aku belum. Namun aku sudah memberitahumu siapa aku. Liam bertanya siapa dia dan mengapa dia datang. Pria itu menjelaskan bahwa dia tertarik dalam kasus Liam karena dia melihatnya sebagai orang baik. Liam meledak, ya, aku baik, dan kebaikan itulah yang membuatku kehilangan segalanya. Jika waktu bisa diputar kembali, aku akan hidup egois, hanya memikirkan diriku sendiri. Orang asing itu tersenyum, senang dengan pengakuan itu, dan berkata, baiklah, itulah sebabnya aku ada di sini sekarang. Aku akan memberimu kesempatan kedua, kesempatan untuk menjalani kehidupan lain di dunia yang sama sekali berbeda. Yang harus kau lakukan hanyalah memilih dunia yang ingin kau tuju. Liam, yang berada di ambang kematian di atas tempat tidurnya, tidak dapat membedakan apakah ini halusinasi atau kebenaran sebelumnya. Namun dia berkata pada dirinya sendiri, jika ini kesempatan terakhirku, aku harus memilih dengan bijak. Dia teringat permainan yang dia dan Nita mencintai, dan dia memilih dunia seperti dunia game itu, bahkan jika itu berarti dilahirkan di sana sebagai petani di pinggiran planet yang jauh. Pria asing itu berkata kepadanya, aku mencintaimu, dan karena alasan itu, aku akan menjadikanmu seorang putra yang menguasai seluruh planet. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Liam merasakan secercah harapan, percaya bahwa kehidupan di depannya akan jauh lebih baik. Dengan napas terakhirnya, kontrak ditandatangani, dan tiba-tiba Liam menemukan dirinya dalam dunia di sebuah planet bernama Hydra, dan hari itu kebetulan adalah ulang tahunnya yang kelima. Ibunya telah menyiapkan sebuah pesta besar perayaan. Ketika dia ingin memberikan hadiahnya, dia berkata, ikuti aku, Liam. Kemudian dia melakukan penerbangan ringan. Mantra di bawah kakinya dan dia naik ke udara menirunya. Mereka berdua terbang bersama ke langit lain. Di sana mereka menemukan kue besar dan sebuah kotak besar. Liam membuka kotak itu dengan penuh semangat dan menemukan di dalamnya sebuah kubus aneh. Ibunya mengatakan kepadanya, ini adalah alat untuk mendesain avatar mekanisme sendiri. Melalui itu, kamu mungkin ciptakan robot pribadimu dalam setiap detail, dari telinganya hingga kakinya dan semua yang kamu inginkan. Tapi Liam bingung dan berkata, saya baru berusia 5 tahun. Bagaimana Anda bisa memberi saya sesuatu seperti ini? Dia menjawab, ini adalah hal yang paling penting bagi Anda, karena semua anak menerima robot pribadi pertama mereka pada usia ini. Tiba-tiba ayahnya masuk dan berkata, dan aku juga punya hadiah untukmu, anakku. Aku akan menganugerahkan kepadamu semua harta milik keluarga Banfield. Dan seluruh planet akan menjadi milikmu. Liam tercengang. Apa kau serius? Aku baru 5 tahun, jawab ayahnya. Ya, tapi ada satu syarat sederhana. Setelah aku memberimu planet ini, ibumu dan aku akan pindah ke villa yang jauh, dan semuanya yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan kami uang saku bulanan. Liam hampir tidak percaya dengan pemikiran tentang kekuasaan dan otoritas, jadi dia bergegas menandatangani kontrak tanpa membaca sepatah kata pun. Begitu dia menandatangani, ayahnya mengambil kontrak itu dan berkata, baiklah, mari kita hidup dalam damai. Lalu mereka pergi, meninggalkan anak kecil itu sendirian. Tidak menyadari bahwa dia telah mudah tertipu. Namun Liam tidak memikirkan detail-detail aneh ini. Ia hanya fokus pada satu pikiran. Sekarang aku kuat dan aku akan menggunakan otoritasku di dunia ini agar tidak ada yang berani menyakitiku. Dia percaya kesempatan ini telah diberikan oleh orang asing itu, tidak mengetahui bahwa makhluk ini tumbuh subur dalam kesedihan dan penderitaan, dan ketika dia menemukan kesempatan, dia meninggalkan sedikit siksaan sebelum kembali ke wilayahnya sendiri. Di tempat lain, Mika sedang duduk bersama manajer di sebuah restoran, tertawa bersamanya, keduanya berseri-seri karena kegembiraan. Manajer itu berkata, sejujurnya, saya merasa sedikit bersalah. Aku menghancurkan hidup Liam. Dia benar-benar pria yang baik. Emma tertawa dan menjawab, dan mengapa kamu harus merasa bersalah?
Dia pantas mendapatkannya. Dia menyia-nyiakan 10 tahun hidupku. Tiba-tiba, polisi menyerbu tempat itu dan mengepung. Meneyer, Anda didakwa dengan tuduhan pemalsuan dan penggelapan. Kami memiliki rekaman dan kesaksian dari Anda. Rekan-rekannya membuktikannya. Meneyer mencoba menyangkalnya, tetapi permainan berakhir. Sedangkan MA, dia mendapati dirinya tanpa dukungan. Pria yang selama ini ia pegang teguh di penjara, dan ia pun terlantar, terkapar di trotoar tanpa masa depan. Pria aneh itu berdiri menyaksikan pemandangan itu, menikmati setiap momen kesengsaraan yang telah ia rancang sendiri. Namun, kali ini, dia memutuskan untuk membuat penderitaannya berkali-kali lebih parah dari sebelumnya. Pria aneh yang sama yang telah memindahkannya. Liam kini duduk di dunia lain, melepaskan tawa iblis dari dalam dirinya, bertekad untuk menikmati setiap momen kesedihan yang akan ditanggung Liam. Karena di dunia ini, temanku, orang-orang berumur panjang, artinya siksaan Liam akan berlangsung bukan selama bertahun-tahun, tetapi selama berabad-abad. Di bagian lain dunia ini, seluruh planet diserang oleh hantu bajak laut. Kapten mereka mengira dia telah mengamankan kemenangan. Namun tiba-tiba, anak buahnya mulai meledak satu persatu. Lalu dia melihat seorang wanita sendirian di udara, anggun dalam sikapnya, melayang di langit. Dia adalah Christiana, putri pertama Kerajaan Li. Dia bukan hanya seorang putri, tetapi salah satu prajurit terhebat di seluruh kerajaan. Saat itu, dia memasuki medan perang, para bajak laut mulai berjatuhan satu demi satu, dan pasukan mereka mundur, bahkan ketika para bajak laut memutuskan untuk melarikan diri. Christiana memerintahkan prajuritnya untuk melanjutkan serangan, dengan menyatakan, kita akan mengajari mereka sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Tepat pada saat itu, Liam menerima hadiah terbarunya, sebuah hadiah pribadi. Robot. Namun, yang mengejutkannya, robot itu datang dalam sebuah kotak yang menyerupai peti mainan anak-anak. Pelayan itu berkata kepadanya, semua yang perlu dilakukan adalah menyentuh kotak itu, dan kotak itu akan terbuka dengan sendirinya. Begitu Liam menyentuhnya, sebuah robot pembantu jatuh di depannya. Dia berdiri dengan anggun dan berkata, namaku Amagi, dan mulai saat ini, aku siap melayani Anda. Yang mulia, tambah pelayan itu. Amagi akan menjadi asisten pribadi Anda dan melayani Anda 24 jam sehari, meskipun dia akan membutuhkan perawatan seminggu sekali. Beberapa saat kemudian, Liam berbaring, menerima pijatan bahu dari Amagi. Keesokan harinya, Liam pergi bekerja dengan hati hancur karena pengkhianatan. Namun kejutan belum berakhir. Manajernya menuduhnya mencuri dana perusahaan. Liam membantahnya, tetapi manajer tersebut menunjukkan bukti. 50 juta yen ditransfer dari komputer Liam ke rekening yang tidak dikenal. Dunia telah berbalik melawannya. Mika memanfaatkan kesempatan itu, mengajukan gugatan cerai dan menuntut tunjangan. Kebenaran yang mengerikan terungkap, Kenny sebenarnya adalah putri manajer tersebut. Seluruh rencana itu adalah jebakan untuk menjebak Liam dan mencegah manajer tersebut masuk penjara. Agar terhindar dari penjara, Liam setuju untuk membayar 50 juta yen, dipaksa bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi. Ia tahu kemungkinan besar ia akan mati sebelum melunasi utangnya. Hidupnya hancur total. Satu-satunya secercah kebahagiaan hanyalah pesan dari Nidita tentang episode terakhir Gundam. Ia ingin menontonnya bersama Nidita, tetapi rasa malu memaksanya untuk menghapus pesan itu. Ia tidak bisa membiarkan Nidita melihat betapa rendahnya ia telah jatuh. Suatu hari saat makan siang, Liam batuk darah. Ia menyadari sakitnya parah, tetapi tanpa uang, ia tidak mampu membayar dokter. Malam itu, duduk di tempat tidurnya, sekarat perlahan dan kelelahan, seberkas cahaya terang muncul. Sebuah penglihatan aneh mengungkapkan kebenaran mutlak, manajer telah mencuri uang, dan Mika telah berbuat curang sejak awal. Air mata dan tuduhan kelalaiannya hanyalah kebohongan yang ditanamkan. Ia telah memanfaatkan Liam demi uang dan membantu menjebaknya. Sebuah entitas aneh, pemandu, muncul di ruangan itu. "Halo, sahabatku," kata suara tenang itu. "Semua ini benar. Apakah kau akan membiarkan mereka lolos begitu saja?" Amarah memenuhi hati Liam yang sekarat. "Tidak. Mereka harus membayar,"
bahkan jika itu berarti aku harus mengembuskan napas terakhirku. Sang pemandu, senang dengan kemarahan ini, menawarkan sebuah kesepakatan. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjalani kehidupan lain di dunia yang berbeda. Pilihlah dunia yang kau inginkan. Di ambang kematian, Liam teringat permainan yang ia dan Nidita cintai. Ia memilih dunia yang mirip dengan permainan itu, meskipun itu berarti terlahir di pinggiran. Jika waktu bisa diputar kembali, Liam bersumpah, aku akan hidup egois, hanya memikirkan diriku sendiri. Sang pemandu tersenyum. Aku mencintaimu, dan karena itu, aku akan menjadikanmu seorang putra yang akan menguasai seluruh planet. Liam menandatangani kontrak dengan napas terakhirnya. Liam terbangun di dunia lain, di sebuah planet bernama Hydra. Saat itu adalah ulang tahunnya yang kelima. Ibunya menyiapkan perayaan besar dan melakukan mantra levitasi, melayangkan mereka berdua ke dalam sebuah ruangan berisi kue besar dan sebuah kotak besar. Di dalam kotak itu ada sebuah kubus aneh. Ini alat untuk mendesain avatar mekanikmu sendiri, jelas ibunya. Kamu bisa membuat robot pribadimu sendiri hingga ke detail terkecil. Liam bingung mengapa anak berusia 5 tahun menerima hadiah serumit itu, tetapi ibunya bersikeras bahwa itu standar. Lalu ayahnya masuk. Aku juga punya hadiah. Aku menganugerahkan kepadamu semua harta keluarga Banfield. Seluruh planet ini milikmu. Liam tercengang. Aku baru 5 tahun. Ya, jawab ayahnya. Tapi ada satu syarat. Setelah aku memberimu planet ini, ibumu dan aku akan pindah ke villa yang jauh. Kamu hanya perlu mengirimkan uang saku bulanan kepada kami. Dibutakan oleh janji kekuasaan dan wewenang, Liam bergegas menandatangani kontrak tanpa membaca detailnya. Orang tuanya mengambil dokumen yang telah ditandatangani dan segera pergi, meninggalkan anak kecil itu sendirian. Liam tidak menyadari bahwa ia telah ditipu. Hadiah, itu adalah jebakan untuk melimpahkan utang dan tanggung jawab keluarga yang besar kepadanya agar orang tuanya dapat pensiun dengan mewah. Namun, Liam tidak peduli dengan detailnya. Ia fokus pada satu pikiran, sekarang aku kuat. Aku akan menggunakan otoritasku agar tak seorang pun berani menyakitiku lagi. Ia percaya kekuatan ini adalah berkah dari sang pemandu. Ia tidak tahu bahwa sang pemandu hidup dari kesedihan manusia. Entitas itu telah menjebak Liam untuk gagal, berharap utang planet yang mencekiknya akan menyiksanya selama berabad-abad. Kembali ke bumi, sang pemandu membereskan masalah yang belum selesai. Mika dan manajernya sedang merayakan di sebuah restoran, menertawakan bagaimana mereka menghancurkan hidup Liam. Dia pantas mendapatkannya, Mika tertawa. Dia menyia-nyiakan 10 tahun hidupku. Tiba-tiba, polisi menyerbu gedung. Mereka memiliki rekaman dan kesaksian yang membuktikan penggelapan dan tuduhan palsu sang manajer. Manajer itu ditangkap, dan Mika terkapar tak berdaya di trotoar, masa depannya hancur. Sang pemandu menyaksikan dengan gembira, menikmati kesengsaraan yang telah ia rancang, tetapi hiburan sejatinya menanti di planet Hydra. Di bagian lain alam semesta baru ini, kerajaan Lee diserang oleh bajak laut luar angkasa. Sang kapten bajak laut mengira kemenangan sudah pasti, sampai anak buahnya mulai meledak satu persatu. Melayang anggun di angkasa adalah Christiana, putri pertama kekaisaran dan salah satu prajurit terhebatnya. Kedatangannya langsung membalikan keadaan. Para bajak laut melarikan diri ketakutan, tetapi Christiana memerintahkan pasukannya untuk mengejar, sambil berseru, kita akan memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Sementara itu, kembali ke Hydra, Liam menerima hadiah terbarunya, seorang robot pelayan pribadi. Hadiah itu tiba dalam sebuah kotak yang menyerupai peti mainan. Pelayan itu memintanya untuk menyentuh kotak itu. Begitu ia menyentuhnya, sebuah robot pelayan berjatuhan keluar. Ia berdiri dengan anggun dan membungkuk. Nama saya Amagi, katanya. Mulai saat ini, saya siap melayani Anda. Pelayan itu menjelaskan bahwa Amagi akan melayaninya 24 jam sehari, dan hanya membutuhkan perawatan seminggu sekali. Tak lama kemudian, Liam berbaring, menikmati pijatan bahu dari Amagi, akhirnya memulai hidupnya sebagai penguasa jahat yang hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Pelayan itu melirik anak itu dengan hati-hati. Kau tampak asing bagiku. Liam tertawa. Jangan khawatir. Aku mungkin terlihat seperti anak berusia 5 tahun, tapi aku punya pengalaman 36 tahun. Pelayan itu, Amagi, terkejut. 36? Kamu masih anak-anak, jelasnya.
Umur normal di sini mendekati 600 tahun, dan seseorang baru dianggap dewasa setelah mencapai usia 50 tahun. Liam ragu-ragu. Umur yang lebih panjang berarti lebih banyak waktu untuk berpetualang, dan yang terpenting, Amagi akan selalu berada di sisinya. Amagi memperingatkannya, hati-hati. Jangan terlalu dekat denganku. Orang-orang di sini membenci kecerdasan buatan. Kenapa? Tanya Liam bingung. Di masa lalu, sistem AI hampir memusnahkan umat manusia dalam perang yang dikenal sebagai Skynet. Manusia disingkirkan dan terancam punah. Namun, para pahlawan bangkit dan menyelamatkan umat manusia, mendirikan kekaisaran yang sekarang. Sejak saat itu, kaum bangsawan membenci segala hal yang berkaitan dengan AI. Lalu mengapa ibuku memberiku hadiah robot di hari ulang tahunku? Amagi terdiam sejenak sebelum menjawab. Keluargamu kabur. Liam melompat ke depan, gembira. Melarikan diri dari apa? Dari kreditor. Liam menyeringai gembira. Kekayaan tanah? Bukan, koreksi Amagi. Utang. Utang yang tak ada habisnya. Liam tercengang. Bagaimana mungkin? Kakek buyutmu, Alistair, pernah mengangkat nama Banfield, tetapi ayahmu menyia-nyiakan segalanya. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Lahan pertanian hilang. Pemberontakan meletus. Dan sekarang, kaulah yang bertanggung jawab atas semuanya. Ini baru awal penderitaannya. Di tempat lain di Hydra, penduduk setempat duduk di sebuah kedai minum membahas tentang penguasa baru yang telah mengambil alih kekuasaan pada usia 5 tahun. Aku tak tahan lagi di sini, gerutu seseorang. Setiap kali tuan baru datang, pajak naik tanpa alasan. Tidak ada yang bisa kita lakukan, jawab yang lain. Semoga saja dia lebih penyayang daripada pendahulunya. Kembali ke kamarnya, Liam duduk di tempat tidurnya, tak mampu memahami situasi ini. Bagaimana wilayah Banfield bisa terjerumus ke dalam kemiskinan seperti itu? Dan bagaimana mungkin mereka membebani seorang anak dengan tanggung jawab sebesar ini? Ia menelan kenyataan pahit. Mereka menempatkanku di sini khusus untuk mewarisi utang-utang ini. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah diremehkan, dieksploitasi, dan ditinggalkan. Kali ini, ia bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Ia menatap Amagi. Dunia ini milikku. Ayo, kita pulihkan wilayah ini seperti sedia kala. Amagi tersenyum. Saya bangga melayani Anda. Anda telah memberi makna bagi keberadaan saya. Liam merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempercayai seseorang. Sebelum mereka mulai, ia memutuskan untuk menetapkan aturan bagi Amagi, menyesuaikan algoritmanya untuk memastikan keamanan. 1. Jangan menyakiti Liam dalam keadaan apapun. 2. Patuhi perintahnya kecuali jika perintah itu akan menyakitinya. 3. Lindungi diri Anda tanpa melanggar dua kewajiban pertama. Setelah hukum ditetapkan, Liam bertanya, saya ingin merebut kembali wilayah Banfield. Apakah Anda punya ide? Amagi menganalisis dengan cepat. Saya punya usulan, tapi perlu Anda ketahui bahwa sistem AI mungkin tidak selalu sejalan dengan kebijakan kekaisaran. Saya benar-benar tidak mengerti apapun tentang dunia ini, aku Liam. Kalau begitu, kamu harus pakai kapsul pendidikan, jawabnya. Alat yang menyuntikkan pengetahuan 10 tahun ke dalam otakmu dalam 6 bulan sekaligus memperkuat tubuhmu. Bagus sekali, kata Liam. Tapi siapa yang akan memerintah saat aku di dalam? Aku akan bertindak sebagai wakilmu. Kuasai wilayah ini atas namaku sampai kau kembali. Pelayannya, Brian, menyela dengan heran. Apa kau sudah gila? Kau akan menyerahkan wilayah ini ke tangan robot? Liam menjawab dengan tenang, Amagi tidak akan berbuat salah kecuali aku yang memerintahkannya. Lagi pula, tidak ada hukum yang melarang ini, kan? Brian terdiam. Kesepakatan telah dibuat, dan kapsul telah disiapkan. Sebelum masuk, Liam bertanya kepada Amagi, apakah kau punya perasaan? Apakah kau merasakan sesuatu? Amagi menjawab, saya tidak yakin, tetapi ketika saya diperintahkan untuk menjadi pendamping Anda, data saya disembunyikan ke dalam sebuah program. Berdasarkan pengalaman Anda sebagai manusia, saya mengalami apa yang Anda sebut kebahagiaan. Baiklah, kata Liam. Jaga wilayah ini. Aku akan masuk untuk belajar,
lalu kembali untuk menguasai dunia ini. Wilayah itu dipercayakan kepada robot. Tak lama kemudian, kapsul itu terbuka. Liam mendapati Amagi menunggunya. "Berapa lama saya di dalam?" "Kamu tidur selama 2 tahun, Liam." Setelah berpakaian, Liam mendengarkan Amagi menjelaskan keadaan wilayah itu. Urusan berjalan lancar. Ia berterima kasih kepada Amagi dan meminta untuk melihat langsung wilayah itu. Amagi tersenyum. "Mari kita lihat dulu. Aku akan menunjukkan armada kapal perang antariksa." Ini pertama kalinya Liam melihat wilayah itu secara langsung, bukan melalui foto atau laporan. Yang paling menarik perhatiannya adalah mobile suit, robot raksasa. Ia bertanya apakah ia boleh mencobanya. Amagi bersorak gembira. "Tentu saja. Aku akan segera menyiapkan tesnya." Ia menjelaskan bahwa kostum itu bergerak sendiri, ia hanya perlu membayangkan gerakannya, dan kostum itu akan mengeksekusinya. Liam mengenakan kostum itu. Saat kostum itu aktif, ia merasakan gelombang kegembiraan dan menuntut uji coba pertempuran. Amagi mengatur pertandingan melawan komandan pertahanan planet. Saat pertempuran dimulai, sang komandan menerjang. Liam menangkis dengan mudah. Sang komandan berpura-pura kalah. Liam tersenyum mengejek. "Aktingmu sangat buruk." Menyadari komandan sedang menggodanya, Liam menjadi marah. Jawab ini dengan serius. Namun, ketika sang komandan bertarung sungguhan, Liam tak mampu mengalahkannya. Di ronde kedua, sang komandan menyerang lagi, merebut pedang Liam, dan menumbangkannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Liam terkejut. Amagi menjelaskan bahwa pergerakan kostum itu bergantung pada imajinasi, dan para veteran seperti sang komandan memiliki penguasaan yang jauh melampaui dirinya. Merasa terhina, Liam meminta Brian untuk membawakannya instruktur tempur. Brian mencoba membujuknya, mengatakan bahwa seorang lord tidak perlu bertarung. Namun Liam menolak untuk menerima, tidak. Ia telah menanggung terlalu banyak penderitaan di bawah kekuasaan yang kuat di kehidupan sebelumnya. Jika ia ditakdirkan menjadi Evil Lord, ia pastilah yang terkuat. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seorang pria bernama Yasushi, yang tampak seperti ahli pedang. Liam langsung mengaguminya. "Aku ingin belajar darimu." Yasushi setuju, tapi Amagi merasa tidak nyaman. "Aku tidak nyaman dengannya. Dia tampak mencurigakan." "Aku tahu," jawab Liam. "Tapi penampilannya seperti samurai, dan aku mengaguminya." "Baiklah," jawab Amagi. "Tapi coba dulu." Liam berkata pada Yasushi, "Tunjukkan padaku sebuah demonstrasi." Yasushi tersenyum. "Kemarilah ke hutan." Ia telah menyiapkan tiang-tiang kayu. "Fokuslah dengan baik. Ini teknik rahasia yang hanya akan kutunjukkan padamu." Liam memberitahu Amagi, rekam apa yang akan terjadi. Yasushi mengambil posisi, menghunus sebagian pedangnya, dan menyarungkannya dalam sekejap. Tiba-tiba, setiap tiang kayu terbelah 2. Liam tercengang. "Luar biasa. Kecepatan berapa ini?" Ia meminta Amagi untuk memutar rekaman dalam gerakan lambat, tetapi meskipun diperlambat, kamera tidak menunjukkan jejak pedang yang terhunus. Liam menyimpulkan kecepatannya begitu luar biasa sehingga kamera tidak dapat menangkapnya. Ia pun secara resmi meminta Yasushi untuk menjadi gurunya. Malam itu, Yasushi kembali ke hutan sendirian sambil tertawa. "Percaya nggak sih dia kena tipu? Aku sudah memotong tiang-tiangnya sebelumnya. Tiang-tiangnya hampir nggak bisa berdiri. Aku cuma dorong-dorong angin aja." Dia senang Liam mau bayar mahal cuma karena nggak ngapa-ngapain. Sementara itu, Putri Cristiana sedang dalam perjalanan menemui para bajak laut untuk merundingkan perdamaian. Pemimpin bajak laut, Goas, telah mengupayakan gencatan senjata. Namun ketika Cristiana tiba, Goas mencibir, "Kau telah membuat kesalahan besar karena datang sendirian." Cristiana menjawab dengan tegas, "Aku tidak sendirian. Jika kau mencoba melakukan apapun, armada aliansi akan menghancurkan kapalmu." Ia pikir ia menakutinya. Namun Goas tidak takut, ia tahu aliansi mendukungnya. Tiba-tiba, sebuah pesan sampai ke Cristiana, para bajak laut telah menyerang planetnya. Ia terkejut. Dunianya dijaga dengan baik. Goas berkata dengan dingin, "Aliansi yang kau buat tidak tulus. Beberapa menerima tawaranku dan mengkhianatimu." Pada saat itu,
Krunya melaporkan bahwa setiap kapal aliansi telah mengarahkan meriam mereka ke arah kapalnya. Ia menyadari bahwa Goas telah mengarahkan seluruh pasukannya untuk melawannya. Ia tak punya pilihan selain menyerah. Kembali di Hydra, Liam berlatih dengan Yasushi hingga kelelahan. Namun, ia tidak bisa menguasai gerakan kilat, serangan yang konon dapat membelah tiang. Liam bertanya kepada Amagi apakah ada cara untuk mempelajarinya, tetapi Amagi tidak memiliki datanya. 3 tahun berlalu. Liam mempelajari ilmu pedang dasar di bawah bimbingan Yasushi hingga ia bosan mengulang-ulang. Amagi meyakinkannya bahwa ia telah berkembang, tetapi ia tidak puas karena belum menemukan jurus andalannya. Malam harinya, Yasushi duduk di kamarnya membaca manga, gembira dengan keberuntungannya. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang nyaman, menghasilkan banyak uang dengan mengajar gerakan-gerakan dasar selama 3 tahun. Sebenarnya, ia hanyalah seorang penipu yang pengetahuannya dangkal. Ia berharap penipuan ini akan berlangsung selamanya. Tiba-tiba, Liam masuk. "Aku ingin belajar gerakan flash." Yasushi merasa gelisah dan mencoba menghindar. Ia mengingatkan Liam bahwa ia hanya akan melakukannya sekali. Jika Liam tidak suka dengan pengajarannya, ia bisa pergi. Liam segera meminta maaf, dan Yasushi berpura-pura memaafkannya. Ketika Liam pergi, Yasushi menghela napas ketakutan, takut penipuannya terbongkar. Namun Liam kembali beberapa saat kemudian, membuat jantung Yasushi berdebar kencang. Liam hanya berkata tidak akan ada latihan keesokan harinya karena ia punya misi lain. Di tempat lain, Putri Christiana menjadi tawanan di kapal Goas. "Apa rencanamu terhadapku?" tanyanya. "Tidak ada," jawab Goas tenang. "Aku hanya ingin kau menyaksikan adegan itu dari barisan depan." Ia tak mengerti sampai ia melihat armada-armada mengarahkan meriam mereka ke planetnya. Ia berniat menghancurkannya. Ia pun hancur, memohon agar ia berhenti, tetapi ia mengabaikan permohonannya. Tak berdaya, ia menyaksikan dunia asalnya meletus di depan matanya. Di saat yang sama, Liam masih frustrasi karena tidak mampu menguasai gerakan flash. Namun, ia tahu ia tidak bisa mengabaikan tugasnya. Ia meminta laporan bulanan kepada Amagi. Ia menunjukkan grafik-grafik ekonomi. Utang masih ada, meskipun produksi sedikit meningkat. Liam senang dengan ketekunannya, tetapi ia memperingatkan bahwa pertumbuhan lebih lambat dari yang diharapkan karena pengeluaran yang berlebihan untuk proyek-proyek hiburan yang tidak membuahkan hasil. Liam menuntut laporan yang terperinci. Dengan pengetahuan akuntansinya dari masa lalu, ia dengan cepat menemukan kejanggalan dan memanggil pengawas. Seorang bangsawan yang angkuh tiba, penuh percaya diri. Liam langsung mengkonfrontasinya. Bangsawan itu berpura-pura tidak tahu, tetapi Liam menyadari bahwa ia menggelapkan dana dan mengubah faktur. "Kenapa kau mengganti pemasok?" tanya Liam. Bangsawan itu mengklaim pemasok baru itu lebih baik, tetapi hasilnya membuktikan sebaliknya. Jelas sekali dia pencuri. Anehnya, Liam tidak marah. Dia melihat kesempatan untuk berlatih menggunakan otoritasnya sebagai penguasa jahat. Amagi memberitahunya bahwa bangsawan ini pernah menghadapi tuduhan penggelapan. "Bagaimana dia masih menjabat?" tanya Liam. Bangsawan itu menjawab bahwa kasusnya telah ditutup dan seorang bawahan telah disalahkan. Amagi membenarkan hal ini tetapi menambahkan bahwa tidak ada bukti yang memberatkan bawahan tersebut, yang tetap dieksekusi. Liam menyadari kebenarannya, sang bangsawan telah menjebak orang tak bersalah untuk menutupi korupsinya sendiri. Ia menuduh sang bangsawan mengarang tuduhan palsu. Pria itu menyangkalnya, tetapi Liam melihat kebohongan membara di matanya. Sambil mencengkeram pedangnya, Liam maju dengan niat mematikan. Ketakutan, sang bangsawan berteriak, "Tuanku, semua orang di sini melakukan hal yang sama. Aku tidak sendirian. Setiap bangsawan mencuri. Itu wajar." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Lee menghunus pedangnya dan hampir memenggal kepalanya. "Tunggu," teriak Amagi. Bangsawan itu berteriak lagi, "Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti cara kerja dunia." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Lee menyerang dengan marah, memenggal kepalanya. Ia lalu menoleh ke Amagi. "Selidiki semua bangsawan yang korup. Bawa mereka ke pengadilan." Amagi menenangkannya, memperingatkan, "Kau harus menahan diri. Jika kau mengeksekusi setiap bangsawan yang korup, tak akan ada yang tersisa untuk memerintah planet ini, karena kebanyakan dari mereka memang korup." Ia menyarankan untuk mengandalkan boneka mekanik untuk menangani urusan planet.
Liam merasa ide itu masuk akal dan setuju. Setelah beberapa saat, Liam kembali ke ruang latihan. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu pedang, ia ingin menguji kemampuannya di simulator tempur. Sebelum ia sempat mengenakan zirahnya, Yasushi muncul. "Jangan bermimpi menjadi prajurit hebat saat berlatih dengan kostum otomatis," ejeknya. "Tidak adakah pakaian latihan lain yang bisa aku pakai?" tanya Liam. Amagi menyela. "Ada satu setelan yang sepenuhnya manual, tapi belum pernah ada yang berhasil mengoperasikannya." Sebenarnya, Yasushi sendiri yang mengusulkan mesin tua itu. Ia khawatir Liam akan menjadi pendekar pedang sejati, yang akan mengancam posisinya yang nyaman sebagai guru penipu. Ia menemukan robot rusak di gudang kerajaan dan berencana menipu Liam, yakin seorang anak kecil tak akan pernah bisa mengendalikannya. Rencananya menjadi bumerang. Liam sangat antusias dengan tantangan itu, yakin bahwa menguasai setelan manual akan memberinya keuntungan besar dibandingkan mereka yang mengandalkan otomatisasi. Sebelum ia bisa memulai, robot itu perlu diperbaiki. Brian, meskipun senang dengan dedikasi Liam, tidak bisa memahami obsesinya. Ia takjub melihat Liam menghabiskan waktu berhari-hari memukul tiang kayu tanpa lelah. "Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan?" tanya Brian. "Aku meniru teknik rahasia yang Yasushi tunjukkan padaku," jawab Liam singkat. "Aku tidak akan berhenti sampai aku menguasainya." Brian tidak percaya teknik semacam itu ada, tetapi ia tahu berdebat tidak ada gunanya. Malam itu, Amagi pergi ke tempat latihan untuk mempersiapkan permintaan khusus. Ia merasa nasihat Yasushi tidak ada gunanya, tetapi ia menghormati tekad Liam. Namun, ia tidak memiliki keterampilan untuk memperbaiki robot itu sendirian. Keesokan harinya, Liam dan Amagi pergi ke pelabuhan untuk menemui seorang spesialis bernama Nias. Ketika Nias melihat Amagi, ia bersikap aneh. Liam menduga akan ada penghinaan, karena kekaisaran membenci Ai, tetapi Nias justru merasa sangat bersemangat, jelas terobsesi dengan mesin. Mereka membawanya ke robot. Nias menggeleng. "Mesin ini rusak. Simpan uangmu dan beli model yang lebih baru." Liam bersikeras, menyatakan akan membayar berapapun untuk memulihkannya. Sebelum mereka mulai, ia mengajukan permintaan kekanak-kanakan. Ia menginginkan serangan pamungkas, seperti pukulan roket di mana lengannya terlepas dan melayang ke arah musuh. Nias mengerutkan kening, menunjukkan bahwa mesin roket memakan terlalu banyak ruang dan kehilangan lengan di tengah pertempuran adalah tindakan bodoh. Tepat saat itu, Yasushi masuk, mencoba memikat Nias dengan kebohongannya yang biasa. Nias mengabaikannya sepenuhnya, asyik berdebat sengit dengan Liam tentang kerennya robot. Yasushi memperhatikan dari kejauhan, diliputi rasa dengki karena Nias lebih mengagumi Liam daripada dirinya. Didorong rasa cemburu, Yasushi memutuskan untuk memberi Liam pelatihan yang mustahil. Ia menutup mata Liam, meletakkannya di atas batang pohon di tengah danau, dan melemparkan bola tenis ke arahnya. "Ini akan membuka matamu," klaimnya. Omong kosong belaka. Sementara itu, Putri Cristiana menjalani mimpi buruk. Ditangkap oleh bajak laut Joe, ia dan krunya berada di bawah belas kasihannya. "Apa yang hendak kau lakukan padaku?" tanyanya dengan gemetar. "Aku akan membawamu ke planet harta karunku," jawab Joe dengan senyum sinis. "Kau akan menjadi bagian dari koleksiku." Cristiana takut akan sesuatu yang mengerikan, tetapi kenyataannya lebih buruk. Di laboratorium Joe, ia melihat seorang teman yang diubah menjadi monster mengerikan oleh seorang ilmuwan gila. Joe memerintahkan ilmuwan itu untuk membawa Cristiana selanjutnya. Rencananya mengerikan, ia akan mentransplantasikan mata Cristiana ke telapak tangannya sehingga ia dipaksa menyaksikan siksaan tubuhnya sendiri setiap kali ia menjerit. Joe bukan manusia, ia monster. Kembali di Hydra, perekonomian berkembang pesat di bawah pemerintahan Liam. Rakyat pun makmur, tanpa menyadari bahwa Liam telah menghabiskan sebagian besar anggaran untuk memperbaiki robotnya. Nias menyelesaikan perbaikan, mengembalikan mesin ke kondisi pabrik. Ia mendesain ulang kokpit agar lebih lebar dan nyaman. Ketika Liam duduk di dalamnya, mesin meraung hidup, mengenalinya sebagai satu-satunya pengguna resmi. Dengan gembira, Liam mengambil kendali, dan langsung menjatuhkan robot itu ke tanah. Ia terlambat menyadari bahwa robot itu tidak memiliki keseimbangan otomatis. Setiap langkah harus dilakukan secara manual. Orang biasa pasti akan gagal, tetapi latihan keras Liam membuahkan hasil. Ia menyeimbangkan mesin dan membawanya keluar dari teluk, disambut decak kagum para penonton. Nias menjelaskan bahwa imajinasi itu penting. Semakin jelas gambaran dalam benaknya,
semakin tajam pula gerakan robotnya. Seiring waktu, Liam berlatih pedang, mencoba membelah pilar kayu dari jauh menggunakan flash strike. Ia berulang kali gagal. Keraguan pun muncul. Mungkin aku kurang berbakat. Amagi menghampirinya dengan terus terang. Masalahnya bukan kamu, atau bakatmu. Masalahnya adalah ajaran kosong Yasushi dan keyakinan butamu padanya. Liam salah paham. Ia pikir maksudnya ia kurang percaya pada tuannya. Yakin Yasushi tak akan pernah berbohong, Liam menyimpulkan bahwa ialah yang gagal memahami pelajaran. Ia ingat dunia ini punya sihir. Mengapa tidak menggabungkan sihir dengan serangan, alih-alih mengandalkan otot saja? Sejak saat itu, Liam berlatih menggabungkan ilmu pedang dengan sihir. Akhirnya, ia berseru, "Tuan Yasushi, kemarilah dan lihatlah." Yasushi sudah menduga akan gagal. Namun, ketika Liam menghunus pedangnya, gelombang sihir membelah pilar kayu itu menjadi dua dari kejauhan. Yasushi terguncang hebat. Anak itu sungguh tak wajar. Aku berbohong padanya selama bertahun-tahun, dan tetap saja, dia berhasil mencapai hal yang mustahil. Dari luar, dia memuji Liam, berpura-pura ini bagian dari rencananya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk tiba. Para bajak laut menyerang sebuah planet sumber daya, satu-satunya planet yang belum direbut kekaisaran karena dianggap tidak berharga. Amagi diam-diam mengoperasikan pabrik di sana untuk menghasilkan pendapatan bagi Liam. Pasukan Banfield kewalahan. Liam berseru, "Amagi, aku punya rencana." Ia memerintahkan armada untuk mengunci para bajak laut di orbit sementara ia sendiri yang turun ke planet itu. Brian keberatan, tetapi Liam menolak membiarkan siapapun mencuri darinya. Amagi menyiapkan meriam raksasa dan menembakkan robot Liam langsung ke medan perang. Ia mendarat bagai meteor. Dengan pedang di tangan, ia membelah kapal musuh menjadi dua. Dikelilingi bajak laut, ia menggunakan latihan penutup mata untuk merasakan gerakan mereka, menebas mereka sebelum mereka sempat menyerang. Ketika para bajak laut menembakkan laser, Liam memanggil meriam laser raksasanya sendiri, menyapu lapangan. Panik, para bajak laut berteriak, "Ini bukan manusia." Liam meraung, saatnya mengungkap rahasia yang sebenarnya. Ia melepaskan serangan gelombang yang membelah separuh pasukan mereka. Kemudian, ia mengangkat tangannya untuk menembakkan serangan rudalnya. Namun, alih-alih serangan roket, sebuah hulu ledak nuklir diluncurkan, memusnahkan para bajak laut yang tersisa dalam gumpalan jamur. Sambil cemberut, Liam bergumam, "Bukan ini yang kuminta, Nias. Aku minta serangan rudal, bukan bom nuklir." Amagi melaporkan kemenangan telak, 30% armada hancur, 30% disita untuk pasukan mereka sendiri, dan sisanya melarikan diri. Pemimpin bajak laut itu murka tetapi terpaksa mundur. Liam kembali dengan kemenangan, membawa pulang kapal-kapal rampasan yang berisi harta karun curian. Ia memimpikan emas, tetapi Amagi menjelaskan bahwa kapal-kapal itu membawa logam langka seperti ori calcium dan adamantite, yang jauh lebih berharga daripada emas. Liam, yang ingin merasa kaya, memerintahkan Brian untuk mencetak koin emas dari persediaan emas. "Bagaimana dengan logam langka? Jangan sia-siakan," kata Liam. "Tempat saja menjadi senjata untuk tentara." Amagi menyuarakan kekhawatirannya, armada mereka saat ini dalam kondisi buruk. Hanya 30% dari 10.000 kapal mereka yang siap tempur. Mereka menang hanya karena para bajak laut meremehkan mereka. Serangan besar-besaran akan memusnahkan mereka. Ia mengusulkan untuk membuang kapal-kapal yang rusak dan membeli yang baru, menggunakan dana dari logam sitaan. Brian khawatir ini akan menurunkan peringkat mereka, tetapi Liam setuju dan menolak membayar biaya perbaikan. Di tempat lain, Nias mempersembahkan desain kapal perang baru kepada Angkatan Darat Kekaisaran. Kapal itu diklaim memiliki daya 7% lebih besar dan perawatan yang lebih baik. Namun, ia kalah kontrak dari Eulisia, perwakilan dari pabrik senjata ketiga, yang mempersembahkan kapal perang mewah yang dilengkapi bar, teater, dan lapangan golf. Angkatan Darat lebih memilih kemewahan daripada performa. Nias hancur. Anggarannya telah habis dan terancam bangkrut kecuali ada yang membeli kapal-kapalnya yang ditolak. Lalu ia teringat orang gila yang rela membayar mahal untuk memperbaiki robot tua, Liam. Sementara itu, sang pemandu duduk di tanah, geram. Ia telah mengirim Liam ke planet terkutuk dengan utang yang menggunung, berharap Liam akan menderita selama berabad-abad. Namun, planet itu justru makmur. Kartu terakhirnya,
si penipu Yasushi, telah gagal total. Liam telah mempelajari teknik-teknik yang bahkan tidak diketahui Yasushi. Di Barbar, orang-orang merayakan kekuasaan Liam. Di kamarnya, Yasushi duduk mabuk dan murung, menyadari penipuannya telah menciptakan monster yang tak lagi bisa ia kendalikan. Amagi menenangkannya, memperingatkan, kau harus menahan diri. Jika kau mengeksekusi setiap bangsawan yang korup, tak akan ada yang tersisa untuk memerintah planet ini, karena kebanyakan dari mereka memang korup. Ia menyarankan untuk mengandalkan boneka mekanik untuk menangani urusan planet. Liam merasa ide itu masuk akal dan setuju. Setelah beberapa saat, Liam kembali ke ruang latihan. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu pedang, ia memutuskan untuk menguji kemampuannya di simulator tempur. Namun, sebelum ia sempat mengenakan zirahnya, Yasushi muncul. Jangan bermimpi menjadi prajurit hebat saat berlatih dengan kostum otomatis, ejeknya. Tidak adakah pakaian latihan lain yang bisa aku pakai? Tanya Liam. Amagi menyela. Ada satu setelan yang sepenuhnya manual, tapi belum pernah ada yang berhasil mengoperasikannya. Sebenarnya, Yasushi sendirilah yang menciptakan alat itu bertahun-tahun yang lalu. Ia mulai khawatir Liam akan menjadi pendekar pedang sejati, yang akan mengancam posisinya yang nyaman. Yasushi mengambil robot tua yang rusak itu dari gudang, berencana untuk menipu Liam. Ia yakin seorang anak laki-laki biasa tak akan pernah bisa mengendalikannya. Rencananya berjalan sempurna. Liam sangat antusias dengan tantangan itu, yakin bahwa menguasai setelan manual akan memberinya keuntungan besar dibandingkan mereka yang mengandalkan otomatisasi. Namun, sebelum ia dapat memulai, robot itu perlu diperbaiki. Brian senang dengan dedikasi Liam, tetapi bingung dengan obsesinya terhadap mesin yang begitu rumit. Ia takjub melihat bagaimana Liam menghabiskan waktu berhari-hari memukul tiang kayu tanpa lelah. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Tanya Brian. Aku meniru teknik rahasia yang Yasushi tunjukkan padaku, jawab Liam. Aku tidak akan berhenti sampai aku menguasainya. Brian tidak percaya teknik semacam itu ada, tetapi ia tahu berdebat tidak ada gunanya. Malam itu, Amagi pergi ke tempat latihan. Ia yakin nasihat Yasushi tidak ada gunanya, tetapi ia menghormati tekad Liam. Karena tidak memiliki keterampilan untuk memperbaiki robot itu sendiri, mereka memanggil seorang spesialis. Keesokan harinya, Liam dan Amagi pergi ke pelabuhan untuk menyambut Nias. Saat Nias melihat Amagi, ia bertingkah aneh. Liam menduga Amagi akan kesal dengan robot itu, mengingat sikap anti-AI kekaisaran, tetapi Nias justru merasa sangat gembira, ia seorang fanatik mesin. Mereka membawanya ke robot. Nias menggeleng. Mesin ini rusak. Simpan uangmu dan beli model yang lebih baru. Liam bersikeras, menyatakan akan membayar berapapun untuk memulihkannya. Sebelum mereka mulai, ia mengajukan permintaan kekanak-kanakan. Ia menginginkan gerakan pamungkas, khususnya pukulan roket di mana lengannya terlepas dan melayang ke arah musuh. Nias mengerutkan kening, menjelaskan bahwa mesin roket memakan terlalu banyak ruang dan kehilangan anggota tubuh dalam pertempuran adalah tindakan bodoh. Tepat saat itu, Yasushi masuk. Ia mencoba memikat Nias dengan kebohongannya yang biasa, tetapi Nias mengabaikannya sepenuhnya, asyik berdebat dengan Liam tentang estetika robot. Yasushi berdiri di kejauhan, kesal karena Nias lebih mengagumi Liam daripada dirinya. Dipenuhi rasa dendam, Yasushi memutuskan untuk melatih Liam dengan latihan yang mustahil. Ia menutup mata Liam, meletakkannya di atas batang pohon di tengah danau, dan melemparkan bola tenis ke arahnya. Ini akan membuka matamu, katanya. Itu omong kosong belaka. Sementara itu, Putri Christiana sedang mengalami mimpi buruk. Ditangkap oleh bajak laut Joe, ia dan krunya berada di bawah kekuasaannya. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Tanyanya, gemetar. Aku akan membawamu ke planet harta karunku, jawab Joe dengan senyum sinis. Kau akan menjadi bagian dari koleksiku. Christiana tiba di laboratoriumnya dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Joe adalah monster yang memodifikasi manusia. Ia memerintahkan seorang ilmuwan untuk mengambil Christiana dan memulai prosedur transplantasi mata ke telapak tangannya, memaksanya untuk menyaksikan penyiksaannya sendiri dalam setiap jeritan. Kembali di Hydra, perekonomian berkembang pesat di bawah kepemimpinan Liam, meskipun rakyat tidak tahu bahwa ia telah menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki robotnya. Nias menyelesaikan pekerjaannya, memulihkan mesin tersebut hingga sempurna. Ia menunjukkan kokpit baru yang lebih lebar kepada Liam. Liam duduk, dan mesin meraung hidup, mengenalinya sebagai satu-satunya pengguna resmi. Dengan gembira,
Ia mengambil kendali, dan langsung menjatuhkan robot itu ke tanah. Ia terlambat menyadari bahwa mesin itu tidak memiliki keseimbangan otomatis, setiap langkah harus manual. Orang biasa pasti akan gagal, tetapi latihan keras Liam membuahkan hasil. Ia menyeimbangkan mesin dan membawanya keluar dari teluk, disambut decak kagum para penonton. Seiring waktu, Liam berlatih pedang, mencoba membelah pilar kayu dari jauh menggunakan flash strike. Ia berulang kali gagal. Keraguan pun muncul. Mungkin aku kurang berbakat. Amagi menghampirinya dengan terus terang. Masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah ajaran kosong Yasushi dan keyakinan butamu padanya. Liam salah paham. Ia yakin maksudnya adalah ia kurang percaya pada tuannya. Yakin Yasushi tak akan pernah berbohong, Liam menyimpulkan bahwa ialah yang gagal memahami pelajaran. Ia ingat dunia ini memiliki sihir. Mengapa tidak menggabungkan sihir dengan serangan, alih-alih hanya mengandalkan otot? Sejak saat itu, Liam berlatih menggabungkan ilmu pedang dengan sihir. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Ia berseru, "Tuan Yasushi, kemarilah dan lihatlah." Yasushi sudah menduga akan gagal. Namun, ketika Liam menghunus pedangnya, gelombang sihir membelah pilar kayu itu menjadi dua dari kejauhan. Yasushi terguncang hebat. Anak itu sungguh tak wajar. Aku berbohong padanya selama bertahun-tahun, dan tetap saja, dia berhasil mencapai hal yang mustahil. Dari luar, dia memuji Liam, berpura-pura ini bagian dari rencananya. Beberapa hari kemudian, berita buruk tiba. Para bajak laut menyerang sebuah planet sumber daya, satu-satunya planet yang belum direbut kekaisaran karena dianggap tidak berharga. Amagi diam-diam mengoperasikan pabrik di sana. Pasukan Banfield kewalahan. Lee menyatakan, "Amagi, aku punya rencana." Ia memerintahkan armada untuk mengunci para bajak laut di orbit sementara ia sendiri yang turun ke planet tersebut. Brian keberatan, tetapi Liam menolak membiarkan siapapun mencuri darinya. Amagi menyiapkan meriam besar dan menembakkan robot Liam langsung ke medan perang. Ia mendarat bagai meteor. Dengan pedang di tangan, ia membelah kapal musuh menjadi dua. Dikelilingi para bajak laut, ia menggunakan latihan penutup mata untuk merasakan gerakan mereka, menebas mereka sebelum mereka sempat menyerang. Ketika para bajak laut menembakkan laser, Liam memanggil meriam laser raksasa miliknya sendiri, menyapu medan perang. Panik, para bajak laut berteriak, "Ini bukan manusia." Liam meraung, saatnya mengungkap rahasia yang sebenarnya. Ia melepaskan serangan gelombang yang membelah separuh pasukan mereka. Kemudian, ia mengangkat tangannya untuk menembakkan serangan rudalnya. Namun, alih-alih serangan roket, sebuah hulu ledak nuklir diluncurkan, memusnahkan para bajak laut yang tersisa dalam gumpalan jamur. Sambil cemberut, Liam bergumam, "Bukan ini yang kuminta, Nias. Aku minta serangan rudal, bukan bom nuklir." Amagi melaporkan kemenangan telak, 30% armada hancur, 30% disita untuk pasukan mereka sendiri, dan sisanya melarikan diri. Pemimpin bajak laut itu murka tetapi terpaksa mundur. Liam kembali dengan kemenangan, membawa pulang kapal-kapal rampasan yang berisi harta karun curian. Ia memimpikan emas, tetapi Amagi menjelaskan bahwa kapal-kapal itu membawa logam langka seperti ori calcium dan adamantite. Liam, yang ingin merasa kaya, memerintahkan Brian untuk mencetak koin emas dari persediaan emas. "Bagaimana dengan logam langka itu? Jangan sia-siakan," kata Liam. "Tempalah menjadi senjata untuk pasukan." Amagi menyampaikan kekhawatirannya, armada mereka saat ini dalam kondisi buruk. Hanya 30% dari 10.000 kapal mereka yang siap tempur. Ia mengusulkan untuk membuang kapal-kapal yang rusak dan membeli yang baru, menggunakan dana dari logam sitaan. Brian khawatir ini akan menurunkan peringkat mereka, tetapi Liam setuju dan menolak membayar biaya perbaikan. Di tempat lain, Nias mempersembahkan desain kapal perang baru kepada Angkatan Darat Kekaisaran. Kapal itu membanggakan kinerja dan perawatan yang unggul. Namun, ia kalah dari Eulisia, yang mempersembahkan kapal perang mewah yang dilengkapi teater dan lapangan golf. Angkatan Darat lebih memilih kemewahan daripada performa. Nias hancur. Ia terancam bangkrut kecuali ada yang membeli kapal-kapalnya yang ditolak. Kemudian ia teringat pada orang gila yang rela membayar mahal untuk memperbaiki robot tua, Liam. Pada saat yang sama, sang pemandu duduk di tanah, mendidih. Ia telah mengirim Liam ke planet yang ditakdirkan untuk menderita. Namun, planet itu justru makmur.
Kartu terakhirnya, Yasushi si penipu, telah gagal total. Liam telah mempelajari teknik-teknik yang bahkan tidak diketahui Yasushi. Ketika sang pemandu mengunjungi planet itu untuk melihat sendiri, ia mendapati Liam sedang membelah kayu tanpa menyentuhnya. Ia tercengang. Kekuatan Liam bukanlah keajaiban, melainkan buah dari kerja keras yang tak kenal lelah. Sang pemandu tak habis pikir bagaimana Liam mengubah situasi tanpa harapan menjadi kehidupan impian. Tak tahan menanggungnya, sang pemandu melahap penderitaan Yasushi sambil merencanakan rencana baru untuk menghancurkan Liam di puncak kejayaannya. Sementara itu, Liam membahas kapal-kapal perang tersebut dengan Amagi. Amagi memberitahu bahwa tentara kekaisaran menjual model armada tua dengan harga murah untuk dimodernisasi. Meskipun sudah ketinggalan zaman, kapal-kapal itu lebih unggul daripada kapal-kapal pasar. Liam setuju untuk membelinya, tetapi ada syaratnya, ia harus mempekerjakan awak kapal beserta kapal-kapalnya, karena kekaisaran ingin melepas personel yang tidak diinginkan. Amagi yakin para prajurit berpengalaman ini akan memperkuat pasukan Liam. Yakin, Liam menyetujui kesepakatan itu. Sang pemandu mendengar semuanya. Melihat peluang emas untuk menghancurkan hidup Liam, ia memutuskan untuk bertindak. Ia menyusup ke dalam barisan prajurit yang dikirim ke Liam, menanam sekelompok ekstremis, orang-orang yang sangat setia kepada kekaisaran yang pasti akan mengungkap kecurangan Liam dan berbalik melawannya saat konflik muncul. Sementara itu, Yasushi duduk di rumah sambil mengobati mabuknya, bingung bagaimana hidupnya bisa sebegitu terpuruk. Suara Nias menyadarkannya dari kesengsaraannya, dan ia segera mempersiapkan diri untuk berperan sebagai guru yang bijaksana. Awalnya, Nias tidak mempercayainya, tetapi setelah menyaksikan kemajuan Liam yang mustahil, ia yakin bahwa pasti ada instruktur yang benar-benar hebat di balik semua ini. Yasushi, terkejut karena datang sendirian, bertaruh bahwa ia menginginkan sesuatu. Dia bertanya kepadanya, bagaimana kita membuat pria itu menerima tawaran komersial tanpa terlihat tidak terhormat? Yasushi benar-benar salah paham. Ia mengira Nias sedang menyanjungnya atau sedang menjalin hubungan romantis. Ia mulai menumpahkan fantasi-fantasinya yang aneh dan tak tentu arah. Nias terdiam, terkejut dengan keanehannya, tetapi anehnya, ia menafsirkan omong kosong Yasushi sebagai nasihat yang mendalam dan berterima kasih kepadanya dengan tulus. Beberapa jam kemudian, Nias tiba di istana Liam, berharap bisa merayunya untuk berbisnis. Meskipun Liam mungkin berpikiran sederhana, ia bukan orang bodoh, ia langsung menyadari bahwa Nias sedang mencoba menjual sesuatu kepadanya. Nias memohon untuk membeli model kapal perang barunya, tetapi Liam menolak, dengan alasan ia sudah membeli kapal bekas dari Angkatan Darat. Nias mencoba membujuknya dengan statistik, membuktikan bahwa kapal-kapalnya tangguh, tetapi Liam membantah bahwa ia harus menjualnya kepada Angkatan Darat jika memang sebagus itu. Putus asa dan diambang kehancuran, Nias memohon, tidakkah kau mau membeli satu kapal saja? Atau 200? Ia menawarkan bantuan untuk mendapatkan pinjaman, tetapi Liam menolaknya. Ia tak sanggup memikirkan utang lagi. Melihat Nias benar-benar hancur, ia memutuskan untuk memberinya sedikit bantuan. Ia bertanya kepada Amagi apakah ada dana lebih. Amagi mengonfirmasi bahwa mereka bisa mendapatkan sekitar 300 kapal. Nias berseri-seri kegirangan, tangisannya menggema di jalanan saat ia memerintahkan krunya untuk segera mempersiapkan kapal. Beberapa jam kemudian, kapal-kapal baru itu tiba. Lee memeriksa salah satunya dan merasa senang, meskipun bingung mengapa kekaisaran menolaknya. Nias menjelaskan bahwa kapal-kapal itu tidak memiliki fitur-fitur mewah, dan hanya berfokus pada performa tempur. Meskipun ia benar, kaum bangsawan kekaisaran lebih mengutamakan kenyamanan daripada kegunaan. Untuk menyelesaikan kesepakatan, Nias mengajukan permintaan lain. Ia menginginkan kapal-kapal bajak laut yang direbut. Lee menolak mentah-mentah, berniat menambahkan mereka ke armadanya. Amagi mengusulkan solusi, berikan Nias satu kapal dengan syarat ia memodifikasi sisa kapal yang direbut agar kompatibel dengan armada Liam. Nias langsung setuju, bersemangat untuk mempelajari teknologi misterius dari luar kekaisaran. Bersama-sama, mereka memeriksa salah satu kapal bajak laut. Kapal itu berbeda dari apapun yang pernah dilihat Liam. Nias sangat antusias, menyebutnya harta karun teknologi yang penuh dengan inovasi seperti laser gravitasi dan generator ether terbalik. Namun, Liam terpesona oleh roda kemudi kuno yang besar di ruang kendali. Ia meminta Nias memasang roda serupa di kapalnya karena terlihat keren, meskipun Nias menjelaskan bahwa panel digital jauh lebih unggul. Sementara Nias asyik dengan teknologi itu, Liam melihat seekor anjing bercahaya berdiri diam di sudut. Ia mengikutinya, meninggalkan yang lain.
Ia melacak roh itu ke ruang navigasi. Amagi menyusul dan mengaktifkan sistem. Dengan memetakan rute bajak laut itu, ia menemukan sebuah pola. Setiap kali mereka menyerang, mereka mundur melalui gerbang teleportasi ke zona perbatasan yang disengketakan. Amagi melacak lintasan mereka ke sebuah planet kecil yang berkeliaran, markas tersembunyi para bajak laut. Kita akan menyerang planet ini, Lee menyatakan tanpa ragu. Sementara itu, pemimpin bajak laut, Zhou, sangat marah atas kekalahannya sebelumnya. Ia menghukum bawahannya yang gagal dengan meledakkan mereka di dalam kapsul di hadapan krunya. Ia kemudian mengerahkan seluruh armadanya untuk menyerang wilayah Banfield dan menghapusnya dari peta. Untuk mencapai planet jahat itu, armada Liam harus melewati gerbang Domus. Namun, direktur gerbang menolak mereka karena Liam belum membayar biaya transit yang sangat besar. Peringkat keuangan House Banfield 0, dan mereka menuntut pembayaran di muka. Lee mencoba bernegosiasi dengan direktur secara langsung, tetapi keahliannya gagal total. Direktur itu dengan dingin mengusirnya, bahkan setelah menerima peringatan bahwa armada bajak laut Zhou sedang mendekat dari sisi lain. Ditinggal sendirian di aula resepsi, Lee melihat anjing bercahaya itu lagi dan mengikutinya ke ruang kendali gerbang, yang sementara kosong. Ia melihat layar utama dan melihat gerbang terbuka dan terhubung ke sistem Belmonia. Karena mengira pengaturannya salah, Lee mencoba memperbaikinya. Ia mengutak-atik panel kendali, yakin ia sedang mengoreksi kesalahan. Kenyataannya, ia mengacaukan koordinat, menyebabkan gerbang keluar di lokasi yang benar-benar acak. Tiba-tiba, Amagi memanggilnya kembali. Nias telah turun tangan sebagai penjamin, membayar biaya. Liam kembali, dan armadanya pun berangkat. Beberapa menit kemudian, armada bajak laut Zhou memasuki gerbang dari sisi lain. Zhou tersenyum, mengira ia akan menyergap Liam. Namun ketika armadanya muncul, mereka dikejutkan oleh kengerian. Kekacauan Liam telah menempatkan mereka tepat di tengah zona latihan armada kekaisaran. Menghadapi lebih dari 100.000 kapal perang kekaisaran, armada Zhou langsung hancur. Tanpa menyadari hal ini, Liam tiba di planet jahat itu. Kru kapal bajak laut yang tersisa mencoba melawan, tetapi armada Liam menghancurkan mereka. Liam terjun ke medan perang di dalam robotnya, ditembakkan dari meriam raksasa. Ia mendarat di jantung markas musuh, mengoyak-ngoyak para bajak laut. Ia menggunakan pelatihan penginderaan buta-nya untuk memprediksi serangan dan memanggil meriam laser raksasa untuk menyapu medan perang. Ketika para perompak berkumpul untuk serangan terakhir, Liam memutuskan untuk menggunakan serangan rudal-nya. Ia mengira akan ada serangan roket. Namun, robot itu malah menembakkan hulu ledak nuklir, menguapkan pasukan musuh. Liam merengut. Bukan ini yang kuminta, Nias. Amagi melaporkan bahwa pertempuran telah dimenangkan. Liam memerintahkan regu pembersih untuk menghabisi para penyintas sementara ia mencari harta karun itu. Mengikuti anjing bercahaya itu sekali lagi, ia menemukan ruang kendali tempat seorang ilmuwan gila bersembunyi. Liam meminta harta karun itu. Sang ilmuwan, bingung, menawarkan hewan peliharaannya. Ia membawa Liam ke sebuah laboratorium tempat para gadis telah diubah menjadi binatang-binatang mengerikan melalui eksperimen-eksperimen aneh. Salah satunya adalah Christiana, sang putri, yang kini tak dikenali lagi. Amarah Liam memuncak. Ia menembak mati ilmuwan itu. Christiana menangis terseduh-seduh, memohon agar ia mati, karena yakin keselamatannya mustahil. Namun, Liam, dengan suasana hati yang tak terduga lembut, berjanji untuk membantu. Amagi melaporkan bahwa mereka telah menemukan gudang harta karun yang sebenarnya. Liam memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk menyewa dokter-dokter terampil dan merestorasi jenazah para gadis, berapapun biayanya. Liam kembali ke planetnya dengan penuh kemenangan. Nias berkunjung, menyarankan agar ia menggunakan uang harta karun itu untuk membeli lebih banyak kapal. Yasushi, yang sedang mengintai di dekatnya, mendengar Nias di telepon mengeluh tentang kelelahannya demi Liam. Karena salah paham, Yasushi yakin Liam sedang mengeksploitasinya. Marah, Yasushi memutuskan untuk menghukum Liam dengan sesi latihan mustahil lainnya. Ia menutup mata Liam, mengikatkannya dengan beban, dan mengerahkan puluhan drone yang menembakkan bola berkecepatan tinggi dari segala arah. Kau tak bisa menangki setiap serangan dengan satu pedang, ejek Yasushi. Temukan solusinya. Liam menyadari ia bisa menggunakan sihir untuk bertahan. Ia memanggil penghalang magis yang menangkis bola-bola itu dan memantulkannya kembali ke drone-drone itu, menghancurkan semuanya.
Ia mengangkat penutup matanya. Sudah cukup, Yasushi? Yasushi berdiri membeku ketakutan. Anak ini jenius. Dia monster. Kalau dia tahu aku penipu, dia akan menghancurkanku. Ketakutan, Yasushi berseru, aku sudah mengajarkanmu semua yang kutahu. Kau sudah lulus. Sebarkan jurus kilat ke seluruh galaksi. Sebelum Liam dapat protes, Yasushi melesat pergi dengan kecepatan penuh, meninggalkan planet itu. Liam berdiri di sana, dipenuhi rasa puas. Utangnya menyusut, wilayah kekuasaannya meluas, ia telah mengalahkan para bajak laut, dan tuannya akhirnya mengakuinya. Dari dimensi lain, sang pemandu menyaksikan dengan ngeri. Gelombang energi positif yang luar biasa terpancar dari kebahagiaan Liam, sungguh beracun baginya. Tak mampu menahannya, sang pemandu meledak dalam semburan cahaya. Liam Banfield, pria yang mencoba menjadi penguasa jahat, secara tidak sengaja menjadi pahlawan terhebat di galaksi. Dan dengan demikian, kisah kita hari ini berakhir. Jadi, jangan lupa untuk menyukai videonya, membagikannya, dan meninggalkan komentar karena hal inilah yang mendorong kami untuk terus berkarya. Dan jika Anda baru di kanal kami, pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan. Sampai jumpa, para legenda.